Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-12. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, bilik itu pun kembali diliputi oleh suasana sepi yang tegang. Namun orang tua itu masih berdiam diri. Alangkah terkejutnya Mahesa Agni ketika kemudian ia melihat air mata orang tua itu satu-satu menetes di pangkuannya. Mahesa Agni menjadi heran, apakah sebabnya? Seharusnya seandainya dirinya seorang perempuan, maka ialah yang harus menangis melolong-lolong. Bukankah perempuan itu hanya harus datang kepadanya, mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ken Dedes kepadanya? Tetapi kenapa ia menangis? Kenapa Bibi menangis? Tiba-tiba terdengar Mahesa Agni bertanya. Orang tua itu mengangkat wajahnya, ditatapnya wajah Mahesa Agni yang suram. Kemudian orang tua itu berdesah. Alangkah anehnya hidup ini. Apa yang aneh, Bibi? Bertanya Mahesa Agni. Aku tidak menyangka, Ger, bahwa perjalanan hidupmu dan Ken Dedes pada suatu saat akan sampai di persimpangan. Jawab orang tua itu. Melonjaklah hati Mahesa Agni mendengar kata-kata itu. Ia ingin meyakinkan pendengarannya, maka ia pun bertanya, "Kenapa?" "Aku adalah orang tua, Ger," sahut orang tua itu. "Sudah belasan tahun aku hidup di padepokan ini sebagai emban pamomong putri Empu Purwa itu. Dan sudah belasan tahun pula aku mengenalmu. Betapa aku melihat tingkah laku kalian berdua, hubungan kalian berdua sebagai kakak beradik. Aku yang hidup di luar ikatan itu merasa betapa kalian tak akan terpisahkan. Namun tiba-tiba semalam aku mendengar suatu keajaiban yang tak pernah aku sangka-sangka." Mahesa Agni menggigit bibirnya, ditatapnya kembali wajah orang tua itu. Orang tua yang seakan-akan memancarkan perasaan belas kasihan kepadanya. Karena itu, tiba-tiba luka di hati Mahesa Agni seperti diungkit-ungkitnya. Sebagai seorang laki-laki, Mahesa Agni tidak akan tenggelam dalam kegagalan itu. Maka justru harga dirinya lah yang tersinggung. Tetapi jauh di dasar dadanya terdengar hatinya menangis. Tidak, ia mencoba menutupi tangis itu. Karena itu dengan gagahnya ia berkata, "Apa yang Bibi tangiskan? Apakah Bibi menyangka bahwa aku dan gadis itu akan dapat tetap hidup bersama-sama? Aku adalah laki-laki. Suatu ketika aku akan meninggalkan padepokan ini. Bukankah aku di sini hanya sekedar berguru?" Orang tua itu tidak menjawab, tetapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang mulai berkeriput. "Jangan Bibi berprasangka," Agni meneruskan. "Tak ada hubungan apapun antara aku dan gadis itu, selain sebagai anak guruku. Apabila kemudian aku dan gadis itu akan sampai di persimpangan jalan, itu adalah wajar. Aku atau gadis itulah yang akan pergi dahulu meninggalkan padepokan ini. Aku akan dapat segera pergi untuk merantau menambah pengalaman hidup dan pengalaman ilmu yang aku miliki. Atau gadis itulah
yang pergi dahulu mengikuti suaminya di rumah buyut Panawijen. Oh, perempuan tua itu terkejut sehingga ia berkisar maju. Mahesa Agni pun terkejut ketika ia melihat emban tua itu sedemikian terkejutnya mendengar jawabannya. Barulah kemudian ia sadar bahwa kata-kata yang terloncat dari mulutnya agaknya telah mendahului kabar yang akan dibawa perempuan itu kepadanya. Ternyata pula kemudian orang tua itu bertanya, "Adakah Ken Dedes telah mengatakannya kepadamu?" Mahesa Agni menjadi bingung. Ia tidak tahu bagaimana akan menjawab pertanyaan itu, sehingga kemudian wajahnya pun tertunduk lesu dan mulutnya serasa terbungkam. Hanya tubuhnya lah yang kemudian bergetar. Emban tua itu menjadi sedemikian heran sehingga ia mengulangi pertanyaannya. "Angger, dari manakah Angger tahu bahwa Ken Dedes pada suatu ketika akan meninggalkan padepokan ini dan mengikuti suaminya ke rumah buyut Panawijen?" Mahesa Agni akhirnya merasa bahwa ia harus menjawab pertanyaan itu. Tak mungkin ia mengelak lagi. Maka dengan angkuhnya ia berkata untuk menutupi kekurangan yang mencekam perasaannya, "Kenapa tidak? Aku telah mengatakannya kepadanya. Wiraprana adalah pilihan satu-satunya baginya. Aku yang telah menganggap Ken Dedes itu sebagai adik kandungku, telah menyetujuinya gadis itu berbuat demikian, daripada ia harus memilih salah satu dari anak-anak yang belum dikenal watak dan tabiatnya." "Oh," desah perempuan itu. Namun ia bertanya, "Sejak kapan kau mengatakan kepadanya?" "Sudah lama aku berkata demikian kepadanya," jawab Agni. Ia sudah terdorong masuk ke lubang yang digalinya karena ia tidak dapat meloncat keluar. Bahkan ia akan menjadi semakin dalam terbenam ke dalamnya sehingga kemudian terdengar perempuan itu bertanya, "Sudah lama? Sehari? Sebulan?" sahut Mahesa Agni. "Oh," kembali emban tua itu berdesah, dan alangkah gelisahnya Mahesa Agni ketika ia melihat mata orang tua itu yang seakan-akan menjadi semakin kasihan kepadanya. Sedemikian gelisahnya sehingga Mahesa Agni itu bertanya, "Kenapa bibi memandang aku sedemikian?" "Aku kasihan kepadamu, Nger," jawabnya jujur. "Hei!" Agni hampir berteriak, "Kenapa kasihan? Aku laki-laki yang tidak perlu belas kasihan orang lain. Juga belas kasihan darimu, bibi. Juga tidak dari Ken Dedes." Perempuan itu mengerutkan keningnya. "Kenapa Ken Dedes?" Kembali Agni terbungkam dan kembali ia tidak tahu bagaimana ia akan menjawabnya. "Angger," berkata perempuan itu kemudian perlahan-lahan, "jangan membohongi aku. Pasti kau belum mengatakannya kepada Ken Dedes bahwa sebaiknya gadis itu memilih Wiraprana." Orang tua itu berhenti sejenak, lalu lanjutnya, "Baru semalam gadis itu meminta kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu. Tetapi kau sudah mendengarnya. Adakah semalam kau mendengarkan percakapan kami?" Mahesa Agni benar-benar terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga ia menjadi bingung dan gugup. Namun ia tidak mau melihat kekurangan dirinya. Ia tidak mau seseorang menganggapnya bahwa ia tidak dapat memadai Wiraprana, sehingga seorang gadis lebih menyukai Wiraprana daripadanya. Karena itu maka katanya, "Apa salahnya aku mendengar percakapan kalian? Aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku sudah berjanji bahwa aku akan menyampaikannya kepada Wiraprana.
membawanya kepada gadis itu. Kenapa tidak? Aku sama sekali tak berkepentingan dengan keduanya. Selain Ken Dedes adalah adikku dan Wiraprana adalah sahabatku. Mahesa Agni masih berkata terus, namun orang tua itu memotong kata-katanya. Adakah sedemikian juga kata hatimu? Jangan mengada-ada, Bibi, sahut Mahesa Agni sambil berdiri. Kemudian ia melangkah beberapa langkah dan berdiri di pintu sambil bersandar tiang. Pandangannya jauh menyeberangi ruang dalam, seakan-akan menembus dinding-dinding rumah Empu Purwa. Tetapi Mahesa Agni kemudian memutar tubuhnya dan sekali lagi ia heran. Perempuan itu menangis. Karena itu sekali lagi Mahesa Agni bertanya, "Kenapa kau menangis?" Kini emban tua itu menunduk. Dari sela-sela isak tangisnya ia berkata, "Angger, aku ingin melihat kau berbahagia. Aku ingin melihat kau dan Ken Dedes hidup bersama-sama dalam ikatan keluarga." "Tidak," potong Mahesa Agni. "Tidak. Jangan Bibi mencoba mempengaruhi kemurnian anggapanku terhadap gadis itu. Aku tidak lebih dari kakak kandungnya." "Agni," kata perempuan itu, "jangan berbohong kepadaku dan jangan berbohong kepada dirimu sendiri." "Cukup!" Mahesa Agni membentak, tetapi ia menyesal. Karena itu ia berkata lirih sambil mendekati perempuan itu, "Maaf Bibi, tetapi Bibi jangan menyebut-nyebut itu lagi." Mahesa Agni menjadi gelisah ketika kembali wanita tua itu memandangnya. Sinar matanya itu seakan-akan langsung menghunjam ke jantungnya. Karena itu sekali lagi Mahesa Agni melangkah, bersandar uger-uger pintu. "Aku menjadi bersedih, Nger," bisik emban itu. "Ketika aku mendengar Ken Dedes menyebut sebuah nama, dan nama itu bukan namamu." "Jangan pedulikan aku, Bibi," potong Agni. "Tidak dapat, Nger. Aku menitipkan harapan di hari depanmu." Mahesa Agni tersentak. Cepat-cepat ia berpaling dan bertanya, "Kenapa? Kau masih mau mendengar, Nger, tentang harapan itu, bukan tentang seorang gadis?" Perempuan itu menunduk, kemudian ia berkata-kata, namun seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri. "Kau adalah satu-satunya harapan bagi masa depan yang panjang, Agni. Bukankah kau tidak bersaudara? Kalau masa depanmu suram, masa depanku pun menjadi gelap. Lebih gelap daripada masamu itu. Sebab umurku tidak akan melebihi hitungan jari sebelah tangan." Mahesa Agni menjadi semakin tidak tahu arah pembicaraan perempuan tua itu. Apakah hubungannya hari depannya dengan hari depan orang tua itu? Karena itu maka dengan berbagai pertanyaan di dadanya, ia mendengar perempuan itu berkata, "Kalau kalian tidak terpisahkan, maka aku pun akan selalu bersama kalian. Aku pasti akan ikut Ken Dedes sebagai pamomongnya. Kalau kau terpisah daripadanya, maka aku pun tak akan melihatmu lagi setiap hari." Oh, Agni menjadi kecewa mendengar alasan itu. Betapa sederhana. Maka jawabnya, "Bibi terlalu mementingkan kepentingan sendiri. Bibi hanya ingin mengikuti Ken Dedes dan melihat aku setiap hari. Itu saja." "Baik, baik. Kelak aku juga akan ikut Ken Dedes dan Wiraprana. Biarlah aku menjadi juru pengangsu atau menjadi pekatik pemelihara kudanya." Kata-kata Agni
Agni terputus ketika orang tua itu menutup kedua wajahnya dengan tangannya yang kisut itu. Terdengarlah orang tua itu terisak, dan Agni pun menjadi semakin tidak sabar. Maka katanya, "Kenapa Bibi menangis saja? Bukankah Ken Dedes minta Bibi menyampaikan kepadaku permintaan supaya aku berkata kepada Wiraprana bahwa Ken Dedes menunggunya. Bahkan Wiraprana harus datang kepada Empu Purwa dengan sebuah upacara lamaran, dan bahwa lamaran itu pasti akan diterimanya. Bukankah begitu?" Iya, Agni," potong perempuan itu. "Demikianlah. Nah, kenapa Bibi tidak mengatakannya? Malahan Bibi menangis saja." "Aku ingin mengatakannya kepadamu, tetapi bukankah kau sudah mengetahuinya?" sahut emban itu. "Karena itu, tentu tidak akan menarik lagi bagimu. Tetapi Nger, keinginanku melihat kalian berdua hidup bersama bukan karena alasan yang terlalu sederhana itu. Bukan itu. Dan aku tidak berkeinginan untuk memaksamu atau mempengaruhi keikhlasanmu seandainya kau benar-benar melihat kenyataan itu. Bahkan aku ingin melihat kau melampaui kegagalan ini dengan hati jantan." Agni berdesah. Tetapi orang tua itu meneruskan, "Aku menjadi gelisah karena aku melihat keadaanmu." Biarlah aku dalam keadaanku," sahut Agni. "Angger, kau masih mau mendengar sebuah cerita?" Agni menoleh. Ditatapnya kembali wajah yang sudah berkeriput oleh garis-garis ketuaannya. Tetapi kembali Mahesa Agni menatap titik di kejauhan. Gumamnya acuh tak acuh. "Cerita tentang harapan di masa depan, bukan tentang gadis." Orang tua itu menggeser duduknya. Kemudian sambil menundukkan kepala ia mulai dengan kisahnya. "Dahulu ada seorang gadis yang sederhana wujudnya dan sederhana hatinya. Tetapi di luar setahunya dan kemauannya, beberapa orang pemuda telah mencintainya bersama-sama. Sudah tentu bahwa gadis itu tak akan dapat memilih lebih dari satu di antaranya. Karena itu, di luar pengetahuan siapapun, gadis itu telah berjanji untuk hidup bersama-sama dengan salah seorang dari mereka, seorang laki-laki yang keras hati dan berkemauan teguh. Untuk bekal hidup mereka kelak, maka laki-laki itu memutuskan untuk pergi merantau, mencari daerah-daerah baru yang akan dapat memberi mereka tanah untuk garapan, supaya mereka dapat hidup dengan tenang dan tidak kekurangan makan. Gadis itu pun tidak berkeberatan. Dilepasnya laki-laki itu dengan janji bahwa gadis itu akan menunggunya sampai ia kembali. Mahesa Agni mendengarkan juga cerita itu, kata demi kata, tetapi ia sama sekali tidak menaruh minat. Ia mendengarkan hanya karena ia tidak mau menyakitkan hati emban tua itu. Apalagi ternyata cerita itu sama sekali tak menyinggung-nyinggung hubungan antara masa depan perempuan tua itu dengan masa depannya. Dan ia masih mendengar emban itu berkisah terus. Setahun, 2 tahun sehingga akhirnya sampai pada tahun ketiga. Namun laki-laki itu tak kunjung datang. Harapan-harapan yang telah dianyam oleh mereka berdua sedikit demi sedikit rontok dari hati gadis itu. Apalagi kemudian ayah bundanya dan keluarga di sekitarnya telah mendesaknya untuk segera meninggalkan masa-masa mudanya. Akhirnya gadis itu tak dapat berbuat lain daripada memilih satu dari sekian banyak pemuda yang melamarnya. Laki-laki yang pergi itu tak akan dapat diharapnya kembali.
Perempuan tua itu berhenti sejenak. Dipandanginya wajah Mahesa Agni, tetapi Mahesa Agni tidak berpaling. Anak muda itu masih memandang jauh ke depan, melewati pintu biliknya, menyeberangi ruang dalam dan menembus dinding di sebelah sana. "Kau mendengar cerita aku, Nger?" bertanya emban itu. Ya, tentu." Agni terperanjat. Perempuan tua itu menarik nafas. Ia tahu bahwa Mahesa Agni tidak berminat atas ceritanya, namun ia bercerita terus. Pada suatu saat anak muda itu pasti akan menaruh perhatian kepada ceritanya itu. Maka ia pun meneruskan. Maka sampailah masanya. Gadis itu memanjat ke hari-hari perkawinannya. Laki-laki yang dipilihnya kali ini pun adalah laki-laki yang berhati teguh. Ia mengharap bahwa suaminya akan dapat melindunginya apabila sekali-kali kesulitan datang. Sebab tidak mustahil apabila anak-anak muda yang menjadi kecewa kelak akan bermata gelap. Namun meskipun laki-laki itu berhati teguh dan beradat keras, namun ternyata adalah seorang suami yang baik. Dilihatnya kepentingannya sendiri, namun tak diabaikannya kepentingan istrinya itu. Sehingga akhirnya perkawinan itu menjadi semakin terjalin oleh anaknya yang pertama, laki-laki. Sekali lagi perempuan itu berhenti, matanya menjadi semakin sayu dan wajahnya menjadi semakin tunduk. Hampir-hampir ia tidak dapat meneruskan ceritanya karena lehernya serasa tersekat oleh setiap kata-kata yang akan diucapkannya. Namun ia memaksa bercerita terus, katanya. Tetapi pada suatu saat, datanglah badai yang mengguncangkan ketentraman hidup mereka. Laki-laki yang telah disangkanya hilang itu akhirnya datang kembali. Dengan bangga ia mencari gadis yang telah berjanji menunggunya. Dengan luka-luka di tubuhnya yang didapatnya dalam setiap persoalan di sepanjang jalan. Namun dengan dada menengadah ia berkata, "Aku sekarang adalah seorang yang kaya raya." Tetapi akhirnya Mahesa Agni menjadi jemu mendengar cerita itu. Karena itu ia mendahului. "Aku sudah tahu kelanjutan cerita itu. Kedua laki-laki itu akan bertempur satu sama lain. Laki-laki yang merantau itu akan menang dan perempuan itu akan kembali kepadanya." Emban tua itu menjadi sedih. Katanya, "Sayang, Ger, cerita itu berkesudahan lain." "Oh," sahut Agni, "jadi laki-laki yang pulang dari rantau itulah yang kalah?" "Tidak," jawab perempuan tua itu. "Juga tidak. Jadi bagaimana?" bertanya Mahesa Agni. Perempuan tua itu menarik nafas, seakan-akan sedang mengatur gelora di dadanya. Kemudian ia meneruskan. Gadis yang telah menjadi ibu itu pun mendengar bahwa laki-laki yang pernah ditunggunya itu datang. Maka ia pun menjadi bingung. Terkenanglah ia pada masa-masa gadisnya, janjinya kepada anak muda itu, dan kembali terkenang masa-masa yang penuh gairah menghadapi masa depan. Sebenarnya lah, ia masih belum dapat melenyapkan laki-laki itu dari hatinya. Namun disadarinya bahwa untuk meninggalkan suaminya tak akan dapat dilakukannya. Pergaulan hidup yang selama ini dialaminya adalah kehidupan yang manis. Karena itu, perempuan itu tak tahu bagaimana ia harus menyelesaikan persoalannya. Apalagi ketika disadarinya bahwa kedua-duanya adalah orang-orang sakti yang sukar dicari tandingnya. Maka ketika ia tidak dapat menyembunyikan keadaan itu, akhirnya ia memutuskan untuk berkata berterus terang kepada suaminya.
dan ia mengharap daripadanya ia akan mendapat pikiran-pikiran baru untuk menyelesaikan persoalan itu. Ketika laki-laki itu mendengar pengaduan istrinya, perasaan-perasaannya dan pengalaman-pengalamannya dengan jujur, laki-laki itu terkejut. Ditatapnya mata istrinya dengan penuh keganjilan. Tetapi laki-laki itu tidak berkata sepatah kata pun. Dibiarkannya istrinya menangis. Bahkan kemudian laki-laki itu pun meninggalkannya seorang diri. Perempuan itu menjadi cemas bahwa suaminya akan menemui laki-laki yang seorang lagi. Ia takut kalau terjadi perkelahian di antara mereka. Karena itu, maka ia pun segera berlari ke rumahnya. Tetapi suaminya tak ditemuinya di sana. Bahkan laki-laki yang telah pulang dari rantau itulah yang menemuinya. Namun perempuan itu pun tak dapat berkata apa-apa. Ia hanya dapat menangis. Akhirnya laki-laki itulah yang berkata, "Pulanglah. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Dan aku akan merantau kembali membawa hatiku yang terbelah. Aku pulang dengan membawa harapan. Tetapi laki-laki itu lebih memerlukan kau daripada aku. Kembalilah kepadanya dan peliharalah baik-baik." Perempuan itu mengeluh. Diterimanya nasihat itu, namun disadarinya bahwa ia telah merusak sebuah hati. Ia tidak tahu apakah hati yang dilukainya itu akan dapat sembuh kembali. Dengan sedih perempuan itu pulang ke suaminya, namun suaminya tak ditemuinya di rumah. Akhirnya didengarnya bahwa malapetaka telah menimpanya tanpa disangka-sangkanya. Seorang pembantunya yang setia datang kepadanya sambil berkata, "Suami Nyai telah pergi, ditinggalkannya pesan untuk Nyai. Hiduplah berbahagia dengan laki-laki yang telah bertahun-tahun ditungguinya." Perempuan itu hampir pingsan mendengar berita itu. Apalagi ketika pembantu setianya itu berkata, "Anakmu laki-laki telah dibawa serta oleh suamimu, Nyai." Emban tua itu berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Mahesa Agni yang tiba-tiba menjadi merah. Dengan tiba-tiba pula Mahesa Agni berdiri, dan dengan suara yang bergetar ia berkata lantang, "Bibi, adakah kau sedang menyindir aku? Apakah kau sangka aku laki-laki cengeng seperti kedua laki-laki itu? Tidak. Atau kau sedang menganjurkan kepadaku supaya aku menjadi seperti kedua laki-laki yang hanya mampu berpura-pura itu? Katakanlah ia berbuat kebajikan, keluhuran budi, namun kedua-duanya tidak jujur. Bukankah Bibi mengatakan bahwa hati mereka terbelah?" "Agni," potong perempuan tua itu. Namun Agni berkata terus, "Ataukah kau menghendaki supaya aku bersikap jantan, menantang laki-laki yang menghalang-halangi aku dengan bertaruh nyawa untuk mencapai idaman hati? Tidak, tidak, jangan gurui aku, sebab aku mempunyai pendirian sendiri. Perempuan itulah yang bersalah. Bukankah dengan demikian ia memecah dua buah hati sekaligus? Atau apabila mereka laki-laki yang rakus, bukankah mereka telah bertempur? Apabila salah seorang dari mereka itu mati atau kedua-duanya, siapakah yang bersalah? Pasti perempuan itu, gadis itu." "Agni, Agni!" Perempuan tua itu memekik kecil sehingga Agni terkejut. Dengan demikian ia menjadi terdiam. Bahkan ia pun kemudian sadar bahwa ia telah berbicara terlalu keras, sehingga apabila seseorang mendengarnya, pastilah orang itu menyangka bahwa ia sedang bertengkar.
Tetapi Mahesa Agni menjadi lebih terkejut lagi ketika dilihatnya mata perempuan tua itu. Mata itu tiba-tiba menjadi bercahaya dan mata itu menatapnya dengan tajam. Dan dilihatnya bibir wanita itu bergetar. Perlahan-lahan namun pasti perempuan tua itu berkata, "Kau benar, Agni. Perempuan itulah yang bersalah. Ia telah mengecewakan kedua-duanya. Karena itulah, maka perempuan itu harus dihukum. Kau benar, anak muda. Perempuan itu harus dihukum. Dan perempuan itu pun telah menghukum diri sendiri. Betapa ia membuang diri dari lingkungannya, dari keluarga dan sanak kadang. Hiduplah ia kemudian sebagai seorang budak yang hina." Emban itu berhenti sejenak. Matanya masih menyala, kemudian ia meneruskan. Tetapi yang dilakukan oleh kedua laki-laki itu, meskipun mereka tidak bertempur satu sama lain, namun tak banyaklah artinya daripada itu. Mereka menumpahkan kepahitan hidupnya pada orang-orang lain, dan kedua laki-laki itu pun tak berumur panjang. Sebelum matinya, laki-laki yang membawa anaknya itu selalu berkata kepada anaknya bahwa ibunya telah meninggal dunia, dan akhirnya ayahnya pun meninggal dunia pula. Ketika perempuan tua Emban Kendedes itu berhenti sejenak, Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Masih dilihatnya mata Emban itu memandangnya dengan tajam, dan tiba-tiba saja terasa seakan-akan sinar mata itu menusuk ulu hatinya, sehingga Mahesa Agni pun dengan tergesa-gesa berpaling. Kemudian terdengar Emban itu meneruskan, "Tetapi ketahuilah Agni, perempuan itu, ibu anak yang ditinggalkan ayahnya itu, sebenarnya belum mati." Dada Mahesa Agni berdesir, terasa sesuatu bergolak di dalam rongga dadanya, apalagi ketika ia mendengar Emban itu meneruskan dengan suara lembut, namun dalam sekali. "Agni, kau ingin melihat perempuan yang berdosa itu, yang telah mengecewakan dua orang lelaki sekaligus?" Agni tidak menjawab, tetapi ia memandang mata perempuan tua itu, dan telinganya mendengar Emban itu berkata, "Inilah perempuan itu." Oh, Agni terperanjat, dan tak sesadarnya ia berkata, "Maafkan aku, Bibi." "Kau benar, Ngger. Tak ada yang harus aku maafkan." Perempuan tua itu menundukkan wajahnya, dan kembali air matanya menetes satu-satu. Tetapi kini Agni melihat betapa sedih hati perempuan itu, justru karena ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan harapan dari dua orang laki-laki bersama-sama. Mahesa Agni pun menundukkan wajahnya. Ia menyesal akan keterlanjurannya. Ia menyesal bahwa ia telah bersikap terlalu kasar kepada perempuan tua itu. Kini sedikit demi sedikit terguratlah di dinding hatinya maksud sebenarnya dari perempuan itu. Mungkin perempuan itu akan mengatakan kepadanya bahwa Kendedes pun tak dapat disalahkannya, meskipun perempuan itu tidak membantah, bahkan mengakui bahwa dirinya telah berdosa. Tetapi tersimpan juga pertanyaan di hatinya, apakah sebenarnya aku bersalah? Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Mungkin," katanya di dalam hati, "mungkin perempuan itu akan memberi nasihat kepadaku supaya aku tidak mendendam dan menjalani sisa-sisa hidup dengan pedih dan duka." Tetapi Mahesa Agni tak berkata sepatah kata pun.
Untuk sesaat ruangan itu menjadi sunyi. Agni pun kemudian menundukkan wajahnya dan perempuan tua itu sedang sibuk mengusap air matanya dengan ujung kainnya. Tetapi sampai saat itu Mahesa Agni masih belum dapat menghubungkan betapa perempuan itu menyimpan harapan sejalan dengan masa depannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.